Hai Sobat Soli dan Solihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya? Masih lancar bukan? Ya, semoga semuanya selalu diberikan kelancaran. Seperti biasa pada channel ini, saya mengajak Sobat Soli dan Solihah untuk belajar bersama, menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang 6 hewan yang memiliki sejarah bersama para nabi. Sobat Solih Solihah, banyak nama hewan yang diabadikan ceritanya dalam Al-Quran. Hewan itu diabadikan ceritanya karena pernah bersinggungan langsung dengan para nabi dan rasul. Tentu, setiap cerita dari sejarah dalam Al-Quran menyimpan makna tersendiri. Berikut 6 nama hewan yang tercatat dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah gajah. Hewan bertubuh besar ini diabadikan dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fil yang berarti gajah. Serbuan pasukan bergajah itu ingin menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Surah tersebut mengisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, seorang pemimpin yang bengis dan tidak mau menyembah Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dari kekejaman pasukan itu dengan mendatangkan burung-burung yang melempari mereka dengan batu panas yang berasal dari neraka. Binatang yang kedua adalah semut. Pada zaman Nabi Sulaiman, dikisahkan semut ketakutan karena kedatangan pasukan dari nabi yang dapat berbicara dengan hewan tersebut. Ketika Nabi Sulaiman hendak melewati sarangnya, pemimpin semut memerintahkan anak buahnya untuk bersembunyi di lubang yang mereka buat. Karena mendengar instruksi dari pemimpin semut itu, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya agar berhenti sejenak, menunggu semut-semut itu menyelamatkan diri. Sobat Solih Solihah, hewan ketiga yang tercantum dalam Al-Quran adalah paus. Binatang laut ini memiliki tubuh yang sangat besar. Bahkan dikisahkan Nabi Yunus alaihissalam pernah ditelannya dan masuk ke dalam perut raksasanya selama 40 hari. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata, Nabi Yunus alaihissalam selamat dan berhasil keluar dari perut ikan paus tersebut. Hewan yang keempat adalah burung hudhud. Kembali ke masa Nabi Sulaiman alaihissalam, burung hudhud tercatat pernah terlibat dalam dakwah sang nabi. Burung ini sejenis pelatu, tetapi memiliki kecerdasan dan kejernihan berpikir, sehingga ia membantu penyebaran ajaran Nabi Sulaiman. Sobat Soli dan Solihah, hewan yang kelima adalah kambing. Hewan inilah yang dipilih oleh Allah ketika Dia memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya, Nabi Ismail. Sebagai bentuk ketakwaan kedua nabi itu, mereka melaksanakan perintah Allah yang tentu sangat berat untuk dilakukan manusia biasa.
Namun, berkat ketakwaan itu pula, Nabi Ismail atas izin Allah diganti dengan seekor kambing. Dan inilah sejarah disyariatkannya kurban. Dan hewan keenam yang tercatat dalam Al-Quran adalah laba-laba. Tahukah Sobat Soli dan Solihah bahwa binatang berkaki 8 ini pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW loh ketika beliau bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari kaum kafir yang hendak mencelakainya. Dengan cepat, laba-laba itu membuat sarang di mulut gua sehingga mampu mengelabui kaum kafir ketika sampai di mulut gua tempat Nabi Muhammad bersembunyi. Masya Allah. Ya, Sobat Soli Solihah, itulah beberapa hewan lintas generasi yang tercatat memiliki andil besar terhadap kemajuan Islam di muka bumi. Semoga kita semua selalu hidup berdampingan dan menyayangi seluruh binatang yang ada. Terima kasih Sobat Soli Solihah yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.